Saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan, eee, aplikasi aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi Smart Farm tentang aplikasi yang menyewakan jasa rawat lahan pertanian. Jadi saya di sini akan berperan sebagai user. Ini untuk tampilan awalnya, lalu kita diarahkan ke menu. Lalu di sini kita coba pilih yang nomor satu ya. Nah, kita disuruh masukkan username. Kita coba sebagai Gibran. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan password. Setelah username dan passwordnya itu selesai atau sesuai, maka kita akan dialihkan ke menu user, di mana ada 4 pilihan, yaitu 1, pilih jasa petani, 2, cek saldo, 3, lihat riwayat pembelian, dan 4, keluar. Oke, kita coba nomor 1 ya. Nah, di sini kita disuruh memilih petaninya. Kita mau menyewa petani yang dengan skill apa, tapi di sini yang tersedia cuma satu, jadi kita coba yang nomor 1 ya. Nah, setelah kita mengetik satu ini, kita akan dialihkan ke masukkan lama sewa, dan di sini juga ada terlihat sisa saldo Anda. Coba kita masukkan 10 hari ya. Nah, setelah kita masukkan lama sewa itu, akan keluar nota pembeliannya yang berisi username-nya, lalu nama petani yang disewa, lalu keahlian petani yang disewa, lalu lama sewa, biaya sewa, eh, tanggal dimulai tanggal mulainya kalian sewa, lalu tanggal selesainya. Terima kasih atas pembelian Anda. Check out berhasil. Ya. Nah, di sini juga melihatkan sisa saldo setelah dikurangi ini biaya sewanya. Lalu kita enter. Kita coba cek saldo ya, kan tadi udah berkurang. Nah, untuk cek saldo ini kita bisa top up juga. Bisa untuk cek saldo ini, keluarnya ini cek saldo, lalu kita lalu juga keluar, eh, ingin melakukan kalau mau melakukan top up itu kita bisa menghubungi nomor nomor WA ini, kontak person ini. Lalu akan di diisi manual oleh admin. Oke, lalu kita coba nomor 3 yang lihat riwayat pembelian. Nah, keluar ini riwayat pembelian yang udah pernah kita sewa itu, petaninya siapa aja, keahliannya apa, terus lama sewanya. Dan untuk menu terakhir itu keluar. Lalu kita coba ke pilihan yang nomor 2, yaitu untuk mendaftar akun baru. Nah, untuk mendaftar akun baru ini kita coba pakai namanya dulu ya, masukkan username-nya. Lalu kita diminta untuk memasukkan password baru. Nah, di sign up ini kita juga diminta untuk memasukkan alamat email. Sign up berhasil, dia akan otomatis langsung masuk ke si data user ini. Yang ini, yang nomor 9. Eh, yang nomor 9 ini. Lalu kita coba ke pilihan yang nomor 3 ya, lupa atau ganti password.
Di sini aku coba yang baru kita daftarin tadi, username-nya itu Farah 21. Nah, kalau lupa atau ganti password ini, kita diminta untuk memasukkan alamat email supaya kita bisa mendeteksi itu memang benar akun akun miliknya atau bukan. Nah, kita enter. Nah, setelah memasukkan alamat email, kita diminta untuk memasukkan password baru. Nah, password berhasil diganti. Terus kita coba menu pilihan ke yang 4, yaitu ganti username. Masukkan username awal. Masukkan password. Kita di sini juga diminta untuk memasukkan password. Kita di sini juga diminta memasukkan alamat email. Setelah setelah dicek oleh sistem, username, password, dan email sesuai, maka kita akan diminta untuk memasukkan username baru. Akan muncul username berhasil diganti. Lalu kita coba pilihan yang nomor 5. Keluar. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi Smart Farm sebagai admin. Nah, di sini di tampilan utama ada 5 fitur. Yang pertama login, yang kedua sign up, yang ketiga lupa atau ganti password, yang keempat ganti username, dan yang kelima keluar. Nah, karena saya akan berperan sebagai admin, maka saya perlu masuk ke dalam aplikasinya dengan login sebagai admin. Kita input angka 1. Nah, di sini masukkan username adminnya yang memang telah disediakan, kemudian password adminnya. Nah, sekarang saya berhasil masuk ke dalam tampilan admin. Di sini admin memiliki 8 fitur. Yang pertama itu untuk melihat data petani yang ada di dalam aplikasi tersebut. Nah, di dalam data petani kita juga dapat sebagai admin kita dapat mengubah statusnya menjadi tersedia apabila waktu sewa petani tersebut telah habis, maka admin perlu mengubah dari tidak tersedia menjadi tersedia statusnya. Nah, di sini kita masuk ke dalam fitur yang pertama, data petani. Kita input angka 1, kemudian enter. Nah, di sini terdapat 5 petani yang memang ada dalam aplikasi dengan skillnya, kemudian alamatnya dan statusnya. Di sini status seluruh petaninya tidak tersedia, yang artinya 5 petani ini sedang disewa oleh pengguna. Nah, misal Zunaidi ini telah habis masa sewanya oleh pengguna, maka admin kan perlu mengubahnya menjadi tersedia. Di sini kita cukup tekan enter. Kemudian silahkan pilih nomor petani yang ingin diubah statusnya. Karena kita ingin mengubah Zunaidi statusnya, maka tekan nomornya Zunaidi yaitu 1, maka kita input 1. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dari tidak tersedia statusnya Zunaidi menjadi tersedia. Nah, begitu. Kemudian untuk fitur yang kedua yaitu data pesanan. Kita dapat melihat seluruh data pesanan yang ada dalam aplikasi. Jadi riwayat pemesanan yang ada dalam aplikasi ini itu bisa dilihat oleh admin. Kita input angka 2 untuk masuk dalam fitur data pesanannya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa terdapat 5 data pesanan yang dimana di sini ditampilkan username-nya. Jadi username pengguna yang melakukan pemesanan, kemudian nama petaninya yang mereka pesan, keahlian jasanya dari petani tersebut, lama sewa yang mereka pesan, kemudian ini lengkap dengan biaya sewanya, tanggal mulainya, dan tanggal selesai. Tanggal mulai ini
di saat mereka check out pada hari tersebut, maka tanggal mulainya adalah tanggal tersebut dan tanggal selesainya ini adalah sesuai dengan lama sewanya. Nah, karena fitur ini hanya untuk melihat, maka cukup tekan enter, kita keluar dari fitur tersebut. Kemudian untuk yang ketiga, ini admin dapat melihat seluruh data pengguna yang ada dalam aplikasi yang pernah mendaftar dalam aplikasi. Untuk melihatnya kita cukup masukkan angka 3. Nah, di sini ada 7 pengguna yang masuk dalam aplikasi yang pernah mendaftar. Ini username-nya dan ini adalah username adminnya tersebut sendiri, kemudian ada alamat emailnya dan saldo yang mereka miliki. Karena ini hanya melihat, maka tekan enter, kita keluar dari fitur tersebut. Kemudian yang keempat, admin juga dapat menambah saldo user. Jadi kan di sini tuh sistemnya, apabila pengguna ingin memesan jasa petani, saldo yang dimiliki pengguna itu langsung dikurangi oleh saat melakukan checkout. Nah, saldo tersebut dapat didapatkan pengguna melalui admin. Jadi, misal saya pengguna, saya ingin mengisi saldo saya, ingin top up saldo saya, maka saya itu menghubungi admin menggunakan aplikasi lain. Nah, apabila dikonfirmasi oleh admin, maka admin itu menambahnya melalui fitur ini. Nah, misal tadi ada pengguna yang ingin menambah saldonya, maka admin berkewajiban untuk menambah saldo tersebut menggunakan fitur yang memang ada di admin. Maka untuk masuk fiturnya, kita cukup input angka 4, kemudian enter. Nah, masukkan username pengguna yang akan diisi saldo. Saya tadi minta itu adalah Seng. Tekan enter, masukkan jumlah saldo yang ingin ditambahkan. Misal 700.000. Tekan enter, maka saldo untuk Hiseng berhasil ditambahkan sebanyak 700.000. Nah, di sini juga terdapat informasi bahwa saldo berhasil ditambahkan. Kemudian, misal nih, admin mau menambah saldo user, namun admin salah mengetik username-nya misal. Nah, maka akan muncul pesan bahwa username tersebut tidak terdaftar dan saldo maka tidak dapat ditambahkan. Ini jika terjadi kesalahan. Nah, kemudian yang kelima itu ada fitur tambah data petani. Jadi, misal ada petani yang mau bekerja bersama kita dan mereka itu memiliki skill yang baru, maka di sini admin dapat menambahnya agar dapat dipesan oleh pengguna. Nah, di sini kita cukup input 5, tekan enter, masukkan nama petaninya, misal namanya Agus. Kemudian skillnya misal pemangkasan tanaman. Alamat petaninya Jember. Nah, di sini dapat informasi bahwa data petani berhasil ditambahkan. Nah, cukup tekan enter maka keluar dari fiturnya. Nah, itu tadi fitur untuk menambah data petani. Jika kita lihat di fitur pertama data petani, kita kan dapat melihat seluruh data petani ya. Di sini untuk melihat data petani yang baru saja tadi kita tambahkan. Nah, ini muncul di sini. Agus, pemangkasan tanaman, skillnya, alamatnya Jember, statusnya tersedia karena dia kan belum dipesan ya, karena baru saja ditambahkan. Nah, kemudian untuk yang ke-6, ini untuk menghapus data petani. Misalkan petani tersebut berhenti bekerja bersama kita, admin kan harus menghapus data petani tersebut ya agar tidak dipesan oleh pengguna. Nah, di sini misal Agus tadi berhenti, kita cukup input nomornya, misal Agus ini kan nomor 6, maka input nomornya 6. Nah, kemudian data petani berhasil dihapus. Terdapat informasinya. Nah, di sini jika kita lihat di nomor 1 data petaninya, nah, Agus sudah tidak ada karena tadi telah dihapus oleh admin. Nah, kemudian untuk yang ke-7, fitur untuk hapus riwayat pesanan. Nah, di sini misal nih ada pengguna yang mengganti username-nya.
maka kan di situ kan harusnya tidak ada di riwayat pesanannya. Atau misal pengguna juga misal menghapus akunnya, maka kan tidak ada riwayat pesanannya lagi gitu. Nah, di sini admin juga dapat menghapus riwayat pesanan dari pengguna tersebut. Misal kita ingin menghapus riwayat pesanannya Hiseng yang pertama, maka cukup masukkan nomor Hiseng tersebut. Maka di sini kan Hiseng 1 ya. Input 1, tekan enter, maka riwayat pembelian berhasil dihapus. Jika kita lihat riwayat pesanan tadi, nah Hiseng tadi sudah tidak ada ya di tabelnya. Nah, begitu. Kemudian itu adalah fitur-fitur milik admin yang ada dalam aplikasi Smart Farm. Kemudian untuk keluar dari aplikasi, admin cukup input 8, tekan enter, maka keluar dari aplikasi tersebut. Terima kasih.